Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Apriani dari Prodi PGMI semester 5, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Sini saya akan mencontohkan simulasi pembelajaran fikih di kelas 6, pelajaran 5, yaitu tentang pinjam meminjam. Simak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pada pagi ini ibu atau kita akan belajar tentang pinjam meminjam. Pasti anak-anak semua sudah tahu ya, bagaimana meminjam dan bagaimana meminjamkan atau kita yang meminjam. Sebelumnya, apa sih itu pinjam meminjam? Ada yang tahu? Oke, pinjam meminjam di dalam istilah fikih disebut dengan ariyah, yang berasal dari bahasa Arab, artinya pinjaman. Sedangkan pinjam meminjam menurut istilah syara ialah akan berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain. Kita memberikan kepada orang lain tanpa ada imbalan, dengan tidak mengurangi ataupun tidak merusaknya benda itu, dan kemudian setelah kita selesai meminjamnya, itu benda dikembalikan, dan setelah diambil manfaatnya secara utuh, dikembalikan secara tepat waktu, tidak kurang dan tidak lebih, seperti pertama kali kita meminjamnya. Semua benda yang bisa diambil manfaatnya itu dapat dipinjam dan ataupun dipinjamkan. Misalnya pulpen. Salah satu teman kalian ada yang tidak membawa pulpen atau pulpennya kehabisan. Kemudian kalian membawa pulpen lebih, misalnya ada dua pulpen. Yang satu kalian berikan pinjaman pulpen satu untuk teman kalian yang tidak membawa, dan satu lagi kalian pakai. Itu contoh kecilnya. Nah, nanti setelah selesai menulis, misalnya ibu menyuruh kalian untuk merangkum, menulis tulisan ataupun menuliskan apa yang sedang ibu jelaskan sekarang. Kalian tulis, setelah selesai pembelajaran, kalian kembalikan lagi kepada orang tadi yang meminjamkan. Seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntunan agar pinjam meminjam dicatat dengan teliti. Seperti apa? Mengenai syaratnya. Misalnya syaratnya barang harus kembali dengan utuh seperti sedia kala, tidak ada kurang, tidak ada lebih, tidak ada cacat, dan tidak ada rusak sedikit pun. Waktu pengembaliannya dicatat. Misalnya kita meminjamkan suatu barang, entah itu 1 hari, 2 hari, ataupun lebih, waktu pengembaliannya dicatat. Kemudian cicilannya, jaminannya, maksudnya bagaimana ketika barang rusak ataupun ada kelainan. Nah, barang tersebut itu kan pasti memiliki harga, dan si peminjam, orang yang meminjamkan, tentunya dia tidak mau merasa rugi. Kemudian bagaimana sikapnya? Kita sebagai orang yang meminjam memberikan ganti rugi sebagai salah satu tindakan permohonan maaf atas kelalaian kita sebagai peminjam yang tidak dengan baik dan tidak dengan benar-benar menjaga suatu barang atau benda yang kita pinjam. Kemudian bagaimana penyelesaiannya jika terjadi permasalahan, itu harus dicatatkan ya. Seperti tadi dicontohkan, bagaimana jika barang tersebut terdapat suatu kerusakan atau kelainan, misalnya meminjamkan kursi, kemudian kursinya patah misalnya, ataupun misalnya kursinya itu kena cat lain, itu bisa diganti. Bagaimana penyelesaiannya, seperti itu. Nah, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Maksudnya bagaimana? Kita dalam melakukan peminjaman, dalam perbuatan pinjam-meminjam, itu harus memberikan dalam sebagai konteks kebaikan, dalam kebajikan, mengerjakan kebaikan. Jangan tolong menolong dalam berbuat dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kanal 'abdu fi auni akhi." Artinya, Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Nah, selanjutnya ada hukum pinjam meminjam. Ada hukumnya ya, yang pastinya. Ada 4, dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu mubah. Mubah maksudnya bagaimana? Artinya boleh. Ini merupakan hukum asal dari pinjam meminjam. Artinya boleh kita untuk meminjamkan suatu benda ataupun suatu barang. Yang kedua itu sunnah. Artinya pinjam meminjam yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan akan hajatnya, lantaran dirinya itu tidak memiliki barang tersebut. Yang ketiga wajib, artinya pinjam atau meminjam untuk keperluan kebutuhan yang sangat mendesak, dan kalau tidak meminjam akan menemukan suatu kerugian. Misalnya ada seorang yang tidak memiliki kain lantaran hilang atau kecurian, maka apabila ia meminjam kain kepada orang lain, dia tidak akan telanjang. Maksudnya bagaimana? Jadi dia akan memiliki sebuah pakaian untuk bisa dia pakai. Hal ini wajib pinjam dan yang punya kain juga wajib meminjaminya. Jadi kita ketika seseorang itu sedang dalam keadaan terdesak, sangat-sangat benar-benar membutuhkan, kita wajib untuk memberikan suatu pinjaman tersebut, apapun yang ia butuhkan, apalagi kalau misalkan kita memilikinya dalam keadaan lebih. Yang keempat itu makruh, artinya jika pinjam meminjam berdampak pada hal yang makruh seperti meminjamkan hamba sahaya untuk bekerja kepada seorang kafir. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang pengertian pinjam meminjam dan hukumnya. Selanjutnya materi selanjutnya yaitu tentang rukun dan syarat pinjam meminjam. Yang pertama adanya mu'ir, atau artinya itu orang yang meminjami, orang yang memberikan pinjaman. Syaratnya yaitu harus baligh, berakal. Maksudnya berakal berarti orang yang sehat, orang yang tidak terdapat gangguan sedikit pun, bukan pemboros, tidak dipaksa, dan yang kelima barang yang dipinjamkan itu miliknya sendiri atau menjadi tanggung jawab orang yang meminjamkannya. Maksudnya bukan kita meminjamkan barang milik orang lain, kita ambil lalu kita pinjamkan lagi kepada orang lain, bukan seperti itu. Yang kedua adanya musta'ir, yaitu orang yang meminjam. Kita sebagai peminjam disebut musta'ir. Masih sama syaratnya, yang pertama yaitu baligh, berakal, bukan pemboros, mampu berbuat kebaikan. Oleh sebab itu orang gila ataupun anak kecil itu tidak sah dalam kegiatan meminjam. Dan yang kelima, mampu menjaga barang yang dipinjamnya dengan baik agar tidak rusak. Yang ketiga yaitu adanya musta'ar. Musta'ar itu apa? Yaitu barang yang akan dipinjami, barang yang akan dipinjamkan, barang yang akan kita pinjam. Bagaimana kita akan melakukan kegiatan pinjam meminjam jika tidak ada sesuatu yang akan kita pinjam?
atau akan kita berikan pinjaman kepada orang lain. Yang pertama syaratnya, barang yang akan dipinjam benar-benar miliknya. Tadi sudah disebutkan ya bahwa kita boleh meminjamkan barang milik kita sendiri atau yang diberikan tanggung jawabnya kepada kita, bukan memberikan bantuan melalui barang orang lain, kita ambil lalu kita berikan lagi kepada orang lain, bukan seperti itu. Yang kedua ada manfaatnya. Yang ketiga, barang itu kekal, tidak habis setelah diambil manfaatnya. Yang keempat, beda ya. Yang keempat, ada perjanjian waktu untuk mengembalikan. Tadi di awal sudah disebutkan bahwa itu merupakan salah satu yang wajib dicatat dalam kegiatan pinjam meminjam. Dan yang terakhir adanya lafaz ijab dan qabul, yaitu ucapan rela dan suka atas barang yang dipinjam. Nah, lafaz ijab dan kabul ini harus dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, oleh si peminjam dan oleh orang yang meminjamkan. Kemudian lafaz ijab dilanjutkan dengan kabul. Materi selanjutnya tadi kan sudah dijelaskan pengertian dari pinjam meminjam, kemudian hukumnya apa saja tadi. Kemudian yang barusan itu rukun dan syaratnya dalam kegiatan pinjam meminjam. Nah, untuk yang sekarang yaitu ada tanggung jawab di dalam pinjam meminjam. Yang pertama, tanggung jawab dari pemberi pinjaman, orang yang memberikan pinjaman. Yang pertama, menyerahkan atau memberikan barang tersebut dengan ikhlas dan sukarela tanpa adanya paksaan. Kemudian yang kedua, barang yang dipinjam haruslah barang yang bersifat tetap dan memberikan manfaat yang halal. Yang ketiga, tidak didasarkan atas riba. Kemudian yang kedua, ada tanggung jawab dari orang yang meminjam atau tanggung jawab peminjam. Apa saja? Yang pertama, harus memelihara benda pinjaman dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, dapat mengembalikan barang pinjaman dengan tepat. Entah itu tepat waktu, tepat ukuran, ataupun tepat barang tersebut tidak kurang dan tidak lebih sama sekali sedikit pun. Yang ketiga, selama barang itu ada pada peminjam, tanggung jawab berada padanya. Yang keempat, memanfaatkan barang sesuai dengan perjanjian tanpa merusaknya. Yang kelima, tidak meminjamkan barang pinjaman pada orang lain kecuali mendapat izin dari pemiliknya. Misalnya kita sudah meminjam pulpen ini kepada teman. Salah satu teman kalian membutuhkannya lagi. Nah, tanpa berpikir panjang ataupun tanpa kalian meminta izin kepada pemilik pulpen ini, sebetulnya kalian langsung memberikan pinjaman. Itu tidak boleh. Sebaiknya demi menjaga tanggung jawab kalian terhadap pulpen ini yang diberikan teman kalian, kalian tanyakan terlebih dahulu, apakah pulpen ini boleh dipinjamkan kembali kepada orang lain ataupun tidak. Nah, kemudian ketika pemilik memberikan izinnya, oh ya silahkan, boleh dipinjamkan. Asal nanti kembali ke saya, kembali ke peminjam dalam keadaan baik dan tidak kurang sama sekali. Misalnya kalau kalian kan anak-anak suka usil ya, suka iseng, dipatahin lah ininya, jadinya kan rusak. Ada kan sebagai anak yang tidak suka kalau ininya itu dipatahin. Itu tidak baik ya, anak-anak jangan melakukan seperti itu. Yang keenam, apabila barang pinjamannya rusak. Nah, lo gimana? Peminjam wajib memperbaiki atau menggantinya. Kalian kan pastinya tidak mau rugi kan? Mending sebaiknya ketika meminjam barang, kalian menjaganya dengan baik, dengan sebaik mungkin. Jangan sampai ada kerusakan, cacat, ataupun sampai hilang barangnya. Oh, itu tidak baik sekali. Sangat-sangat perbuatan yang tidak baik. Yang ketujuh, apabila barang pinjaman memerlukan ongkos angkutan atau biaya perawatan,
maka biaya tersebut ditanggung oleh peminjam. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Samurata qala Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam alal yadima akhadat hatta yu'addi rawahul khamsah ilan nasai. Artinya, dari Samurah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tanggung jawab barang yang diambil atas yang mengambil sampai dikembalikannya barang itu. 5 ahli hadis selain An-Nasai. Materi yang terakhir. Terakhir. Ya. Hikmah dari pinjam meminjam. Hikmah itu seperti manfaat dari kita melakukan kegiatan proses pinjam meminjam. Yang pertama, wujud mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melatih diri supaya tidak kikir, tidak memiliki sifat kikir, tidak memiliki sifat pelit kepada orang lain. Itu bagi orang yang meminjamkan barang. Yang ketiga, melatih diri untuk bersikap tanggung jawab. Tadi sudah disebutkan syarat-syaratnya ya, bahwa kita harus menjaga barang tersebut, tidak merusaknya, apalagi menghilangkannya. Yang keempat, mempererat hubungan silaturahmi. Dengan kegiatan pinjam-meminjam pastinya kita ada kegiatan silaturahmi. Berkunjunglah, saling tegur sapa, saling memberikan senyuman, bersalaman. Dan yang terakhir, dapat meringankan beban orang lain. Pinjam meminjam itu kan kita memberikan bantuan kepada orang lain. Itu bagi si yang meminjamkan. Dan bagi orang yang dipinjamkan, dia terbantu oleh kita yang memberikan pinjaman tersebut. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini dalam pembelajaran fikih tentang pinjam meminjam. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan yang ibu sampaikan, atau misalnya ada yang masih kalian kurang paham, bisa ditanyakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian simulasi yang bisa saya berikan, simulasi pembayaran fikih di kelas 6. Dan bisa saya contohkan, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.